Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu mengenai zakat. Ada yang tahu zakat apa? Fitrah, Pak. Iya, zakat itu ada dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Ya. Kemudian di sini saya akan menerangkan syarat-syarat zakat. Ya. Syarat zakat yang pertama adalah Islam. Ya, jadi orang yang mau membayar zakat itu syaratnya harus Islam. Ya, kalau orang yang nggak Islam itu berarti nggak boleh ya, zakat. Kemudian kedua adalah orang yang merdeka. Ya. Tidak boleh seorang budak itu dia itu berzakat. Kemudian berikutnya adalah berakal atau balik ya. Tidak ini merupakan syarat wajib zakat. Kemudian berikutnya adalah harta yang dikeluarkan itu merupakan harta yang wajib untuk dizakati. Kemudian yang berikutnya mencapai nisab, kemudian itulah 5 berarti. Kemudian berikutnya adalah macam-macam zakat yang tadi sudah saya terangkan, yaitu yang pertama ada zakat fitrah. Yang kita laksanakan zakat fitrah biasanya dalam setahun sekali. Kemudian kedua ada zakat mal. Zakat mal ada sangat banyak sekali macam-macamnya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari golongan atau siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat ya. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 8 orang. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, kemudian mu'allaf, kemudian riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Kemudian apa itu dalilnya apa mengenai zakat ya? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Setiap kali di dalam Al-Qur'an disebutkan wa aqimus sholat, pasti di situ ada wa atuz zakah. Kenapa? Karena kedudukan sholat dengan kedudukan zakat itu hampir sama ya. Karena sama-sama pentingnya. Maka dari itu zakat itu merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Seperti itu. Dan zakat ini juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Apabila kita meninggalkan zakat, apabila kita meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dikhawatirkan kita akan keluar dari agama Islam. Baiklah, teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai bab sholat. Siapa yang tahu sholat? Siapa yang tahu pengertian sholat? Ya, silakan. Sholat adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah, melakukan gerakan-gerakan atau doa-doa melalui permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya, baik sekali. Kemudian yang lainnya, ya silakan. Sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, bagus sekali, semuanya sangat bagus. Tidak ada yang salah ya. Kemudian di sini saya akan menerangkan syarat wajib sholat. Ya, di sini ada beberapa syarat wajib sholat. Apabila salah satu syarat ini tidak terlaksana maka tidak sah ya sholatnya. Yang pertama adalah Islam. Ya. Setiap orang yang sholat maka dia harus beragama Islam. Dan yang kedua adalah berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal atau orang gila maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah baligh, yaitu orang yang sudah mencapai usia yang berakal, usia yang matang. Ya. Kemudian toharoh, orang yang suci. Ya. Kemudian masuk waktu sholat. Ya. Ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, akan tetapi belum waktunya sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah menutup aurat. Ya. Apabila kita sedang melaksanakan sholat, akan tetapi tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian berikutnya adalah berniat. Ya. Niat ini sangat penting. Ya. Maka dari itu setiap kali kita hendak melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk berniat. Kemudian berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Kemudian apa saja sih yang membatalkan sholat? Ada yang tahu yang membatalkan sholat? Silakan. Kentut. Terus? Bebas, tadi sana aja. Iya, betul sekali.
Di sini saya akan menerangkan beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah hadas besar atau hadas kecil, ya, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ya. Kemudian sebagian aurat kita terbuka ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Kemudian berikutnya adalah berbicara saat sholat dengan sengaja. Ketika kita sholat, kemudian kita mengajak berbicara saudara kita, teman kita saat sedang sholat itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, itu termasuk bentuk-bentuk yang dapat membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah makan dan minum saat sedang melaksanakan sholat, ya. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka kita diharamkan untuk makan dan minum. Kemudian berikutnya adalah banyak bergerak, ya. Ketika sholat itu kita harus tumakninah, ya, harus tenang, ya, harus melaksanakan syarat-syarat dan rukun sholat dengan baik dan benar, tidak boleh banyak bergerak. Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat adalah terdapat najis dalam pakaian. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, akan tetapi ternyata ada najis yang menempel di pakaian kita, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah mengurangi rukun sholat, ya. Nanti kalau misalnya kita mengurangi rukun sholat termasuk niat, membaca Al-Fatihah, kemudian dan lain sebagainya, ketika kita tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat, maka sholatnya bisa batal, seperti itu. Oke. Baik anak-anak sekalian, setelah kita sudah mengetahui apa itu zakat, ya, kemudian apa itu sholat, kemudian saat ini kita akan mempelajari tentang puasa Ramadan. Yang ketiga-tiganya ini memiliki dalil di Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah, yaitu mengenai zakat yang tadi, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian yang sholat ada juga dalilnya di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian berikutnya saat ini kita akan mempelajari tentang bab puasa Ramadan, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya puasa ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi dari ayat ini Allah Ta'ala itu mewajibkan kita sebagai seorang muslim itu untuk berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, orang-orang mukmin sebelum kita, agar kita tatkala sudah melaksanakan puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa saja syarat-syarat puasa, ya? Syarat-syarat puasa yang pertama adalah Islam, ya. Tidak Islam, kalau misalnya orang tidak Islam maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh, ya, seorang yang dia itu sudah mencapai usia berakal, usia yang matang, ya. Apabila anak kecil dia hendak melaksanakan puasa, maka dia itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian berakal, akalnya sehat, bukan orang gila. Kemudian yang berikutnya adalah sehat, bukan orang yang sedang sakit. Kemudian berikutnya adalah orang yang sedang bermukim, bukan orang yang sedang musafir, orang yang sedang berperjalanan, bukan, ya, tetapi orang yang dia itu bermukim, ya. Kemudian suci dari dari haid dan nifas, ini berlaku untuk para perempuan. Kemudian berikutnya adalah rukun puasa Ramadan. Di sini ada beberapa rukun, ya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Ketika kita hendak melaksanakan puasa Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, misalnya yaitu makan dan minum di siang hari pada bulan puasa Ramadan, ya, kemudian berhubungan suami istri, kemudian haid dan nifas, muntah dengan sengaja, ya, kemudian menyuntikkan, ya, cairan atau sesuatu apapun ke dalam tubuh kita yang dengan hal itu bisa menjadikan hilangnya rasa lapar yang ada pada diri kita. Contohnya seperti infus. Nah, infus itu kan menggantikan makanan, ya. Jadi ketika orang yang sedang diinfus maka dia otomatis membatalkan puasa. Ya. Baiklah teman-teman sekalian,
berhubung tadi sudah saya terangkan apa itu zakat, ya, terus kemudian apa itu puasa, kemudian apa itu sholat. Setelah saya terangkan panjang kali lebar, ya, maka saya pada kesempatan hari ini akan membagi 3 kelompok, ya. Yang pertama kelompok 1, kelompoknya Mas Sehab, ini adalah kelompok zakat, ya. Kemudian kelompok kedua, kelompoknya Mas Maskur, ini adalah kelompok puasa, ya. Kemudian yang ketiga kelompoknya Mas Farel adalah kelompoknya sholat. Masing-masing kelompok ini silahkan mempersiapkan 2 pertanyaan, ya, yang ditujukan kepada temannya. Ya, contohnya Mas Sehab ini menyiapkan 2 pertanyaan tentang zakat yang akan dijawab oleh kelompoknya Mas Miftah dan Mas Farel. Kemudian berikut sama Mas Farel juga sama, Mas Miftah juga sama menyiapkan 2 pertanyaan yang akan ditujukan kepada Mas Sehab dan Mas Farel. Mas Farel juga sama menyiapkan 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mas Miftah dan Mas Sehab. Masing-masing sesuai dengan judulnya masing-masing. Yaitu yang pertama ada zakat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah sholat. Baik, saya beri waktu 10 menit untuk menyiapkan pertanyaannya. Silakan. Bisa di 10 menit. Baiklah teman-teman sekalian, berhubung waktunya sudah selesai, maka saya persilahkan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Guru. Dari kelompok kami yang pertama ya mengenai zakat ya. Ya, pertanyaan mengenai untuk kelompok 2 dan 3. Untuk kelompok 3 dulu. Siap, didengarkan Mas, jangan itu loh. Ya, untuk kelompok 3 sebutkan dalil Al-Qur'an yang mengenai zakat dan besarnya. Ya, terima kasih. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan dalil menunaikan zakat. Dalam Al-Qur'an itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya wa aqimus shalah wa atuz zakah dan akhir, yang artinya itu laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu siapa saja yang berhak menerima zakat. Baik, saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama ada orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat seorang yang mu'alaf. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada budak, dan yang selanjutnya ada fisabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah teman-teman sekalian, karena waktu kita sudah selesai, maka semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.